Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang bertemu kembali di channel Jendela Kisah Menggugah. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa karomah yang dikisahkan tentang sosok yang sangat mulia, Raja Wali, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qodasallahu Sirrahu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama besar dan pelopor tasawuf yang sangat tersohor di dunia Islam. Beliau dikenal memiliki segudang karomah yang mengagumkan. Selain itu, beliau juga bergelar Sultanul Aulia, yakni pemimpin di antara para wali, sekaligus seorang ulama fikih yang sangat dihormati, terutama di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Di Indonesia, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat muslim. Beliau dikenang sebagai tokoh tasawuf yang berhasil membawa ajaran tasawuf ke berbagai belahan dunia sehingga tetap dihormati hingga saat ini. Berikut beberapa karomah beliau yang menginspirasi banyak orang. Karomah ke-1. Mengabulkan segala hajat. Dikisahkan oleh para guru mulia, siapapun yang menyebut nama Sayyid Abdul Qadir tanpa berwudu akan mengalami pengurangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang bernazar untuk memberikan hadiah kepada beliau, nazar tersebut harus ditunaikan. Pelanggaran nazar tersebut dapat mendatangkan kesialan dan dianggap sebagai bentuk ingkar janji. Ada pula amalan untuk memohon keberkahan melalui beliau. Membaca surah Al-Fatihah saat memberikan makanan manis pada malam Jumat, lalu menghadiahkannya untuk Sayyid Abdul Qadir. Makanan itu kemudian diberikan kepada fakir miskin sambil memohon syafaat beliau agar hajat terkabul. Membaca surah Al-Fatihah sebelum makan dan menghadiahkannya kepada Sayyid Abdul Qadir. Hal ini dipercaya dapat meringankan kesulitan dunia dan akhirat. Menyebut nama beliau dengan berwudu serta hati yang ikhlas dan tulus, dapat mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunan dosa. Karomah kedua. Menjawab permasalahan dari 100 ulama. Menurut kisah Syekh Abu Muhammad Al-Mufarraj, suatu ketika Sayyid Abdul Qadir menghadiri sebuah majelis bersama 100 ulama Baghdad. Setiap ulama hadir dengan masalah mereka masing-masing, dan setiap masalah itu berbeda satu sama lain. Saat para ulama berkumpul di hadapan beliau, Sayyid Abdul Qadir menundukkan kepala sejenak. Di saat itulah muncul cahaya dari lubuk hatinya yang kemudian menyentuh dada para ulama tersebut. Cahaya itu membuat mereka guncang hingga memukul-mukul kepala mereka sendiri, mencabik-cabik pakaian mereka, dan meletakkan beliau di atas kepala mereka sebagai bentuk penghormatan. Setelah kekacauan mereda, satu demi satu masalah ulama tersebut dijawab oleh Sayyid Abdul Qadir dengan bijak. Bahkan, jawaban-jawaban beliau mengungkapkan wawasan mendalam yang tak dimiliki siapapun di antara mereka. Karomah ketiga. Menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kisah ini tercantum dalam kitab Asrorut Tolibin. Diceritakan bahwa suatu saat Sayyid Abdul Qadir menemukan perdebatan antara kaum Muslim dan Nasrani. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa adalah yang termulia karena mampu menghidupkan orang mati. Sayyid Abdul Qadir kemudian berkata, "Jika aku dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah, apakah kalian bersedia memeluk Islam?" Kaum Nasrani menjawab, "Tentu saja." Beliau lalu meminta mereka mencari kuburan yang sudah tua. Setelah menemukan kuburan berusia sekitar 500 tahun, Sayyid Abdul Qadir berdiri di hadapannya dan memerintahkan, "Kum bi-idznillah." Bangunlah dengan izin Allah. Kuburan tersebut terbuka, dan orang yang telah 500 tahun wafat itu keluar sambil bernyanyi. Awalnya dia dikenal sebagai seorang penyanyi. Melihat kejadian ini, kaum Nasrani pun beriman dan memeluk Islam. Karomah keempat, menghidupkan dan mengembalikan anak yang tenggelam di laut. Dikisahkan dalam kitab Hakokul Hakauk, seorang wanita datang menghadap Sayyid Abdul Qadir, dengan penuh keyakinan ia berkata, "Tuan, saya hanya memiliki satu anak. Kini anak saya hilang di laut. Saya percaya, dengan izin Allah, engkau mampu mengembalikannya dan menghidupkannya." Sayyid Abdul Qadir menjawab, "Pulanglah segera, anakmu sudah ada di rumah." Wanita itu pun bergegas pulang. Namun setibanya di rumah, ia tidak menemukan anaknya. Dengan hati penuh duka, ia kembali menemui Sayyid Abdul Qadir sambil menangis histeris, menyatakan bahwa anaknya masih belum ada. "Pergilah lagi sekarang, pasti anakmu telah kembali," ujar Sayyid Abdul Qadir. Sekali lagi, wanita itu kembali ke rumahnya dengan harapan besar. Namun hingga tiba di rumahnya, anaknya tetap tidak ada. Ia pun menangis semakin pilu dan segera kembali menghadap Sayyid Abdul Qadir untuk ketiga kalinya. Kali ini ia bersimpuh dengan penuh pengharapan dan memohon agar anaknya benar-benar dikembalikan dalam keadaan hidup.
Sayyid Abdul Qadir kemudian menundukkan kepala dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa saat, beliau mengangkat kepalanya dan berkata, "Sekarang engkau tidak perlu khawatir lagi. Anakmu pasti ada di rumah." Dengan penuh keyakinan, wanita itu kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia mendapati anaknya sudah berada di rumah dalam keadaan selamat. Sayyid Abdul Qadir lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengungkapkan rasa malunya. Beliau berkata, "Tuhanku, jiwa ini begitu malu pada wanita tersebut karena harus 3 kali ia datang sebelum akhirnya anaknya kembali. Mengapa hal ini perlu terjadi? Apa hikmah di balik penundaan ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Abdul Qadir, semua yang engkau katakan kepada wanita itu adalah benar. Ketika pertama kali engkau berkata anaknya telah ada, malaikat baru mulai mengumpulkan kembali jiwa dan raganya yang terpisah. Saat kedua kali engkau berkata demikian, proses penggabungan itu hampir selesai, hingga anak itu berdiri dengan nyawa yang telah dikembalikan. Dan pada yang ketiga kali, anak itu telah diangkat dari laut dan ditempatkan di rumahnya." Sayyid Abdul Qadir bertanya lagi, "Ya Allah, Engkau menciptakan begitu banyak makhluk tanpa kesulitan sedikit pun. Dalam sekejap mata engkau mampu menghidupkan kembali seluruh makhluk pada hari kebangkitan. Namun untuk satu anak ini saja diperlama hingga 3 kali? Apa hikmahnya, ya Allah?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan Sayyid Abdul Qadir dan berfirman, "Janganlah bersedih hati wahai Abdul Qadir. Mintalah apapun yang engkau inginkan dariku." Sayyid Abdul Qadir bersujud dengan penuh syukur sembari berkata, "Ya Allah, Engkaulah sang pencipta, sedangkan aku hanyalah hamba-Mu. Apapun yang Engkau berikan, aku senantiasa bersyukur." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman, "Aku akan menjadikan siapa saja yang memandang wajahmu pada hari Jumat sebagai waliku. Dan segala sesuatu yang kau pandang akan berubah menjadi emas." Namun Sayyid Abdul Qadir dengan rendah hati menjawab, "Ya Tuhanku, kedua anugerah tersebut tidak terlalu bermanfaat bagiku. Aku memohon berkah yang lebih besar darinya serta yang tetap bermanfaat setelah kematianku." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Namamu akan disertakan dengan keberkahan dan kesembuhan seperti namaku. Siapapun yang menyebut namamu dengan tulus akan mendapat pahala seperti menyebut namaku." Karomah kelima, mengubah bayi perempuan menjadi bayi laki-laki. Disebutkan oleh Syekh Hawat Al-Qadiri. Pada suatu hari, seorang lelaki mendatangi Sayyid Abdul Qadir untuk memohon agar dianugerahi anak laki-laki. Sayyid Abdul Qadir menjawab, "Kau meminta sesuatu yang tampaknya mustahil, namun insya Allah, permintaanmu akan terkabul." Sejak saat itu, lelaki tersebut dengan setia mengikuti majelis Sayyid Abdul Qadir setiap hari tanpa absen. Setelah beberapa waktu berlalu, ia dianugerahi seorang anak, namun ternyata seorang anak perempuan. Ia pun membawa bayi itu kepada Sayyid Abdul Qadir sambil berkata, "Wahai Tuan, sebelumnya saya memohon agar dianugerahi anak laki-laki. Namun mengapa yang lahir adalah perempuan?" Sayyid Abdul Qadir menjawab, "Anak ini hanyalah bungkusnya. Bawa pulang dan kembalikan dalam kehendaknya. Dengan izin Allah, ia akan menjadi laki-laki." Sang ayah melakukan persis seperti yang diarahkan oleh Sayyid Abdul Qadir. Ketika bayi itu dibuka dari pembungkusan di rumahnya, dengan kekuasaan Allah, ia telah berubah menjadi seorang anak laki-laki. Karomah ke-6, menghidupkan kembali pelayan yang sudah wafat. Dikisahkan oleh Abil Abbas Ahmad Rifai. Pada suatu ketika, salah seorang hadam, pelayan, Sayyid Abdul Qadir meninggal dunia. Istri dari almarhum pun datang memohon kepada beliau agar suaminya dihidupkan kembali. Sayyid Abdul Qadir kemudian melakukan muraqabah, meditasi spiritual, dan menyaksikan dengan mata batinnya malaikat maut sedang naik ke langit membawa roh sang pelayan dalam wadah gaib semacam keranjang. Sayyid Abdul Qadir berkata kepada malaikat tersebut, "Hai malaikat maut, hentikan dan kembalikan roh hamba itu." Namun, malaikat maut menjawab, "Tidak mungkin, karena roh yang aku cabut ini adalah perintah Allah, dan harus diserahkan kepadanya." Sayyid Abdul Qadir bersikeras, "Aku tahu bahwa engkau bertindak atas perintah Allah, tetapi kembalikanlah roh itu." Malaikat maut tetap menolak. Namun, berkat kepasrahan dan kecintaannya kepada Allah, Sayyid Abdul Qadir akhirnya berhasil merebut wadah tersebut dan melepaskan roh-roh yang telah diambil pada hari itu. Roh sang pelayan pun kembali ke jasadnya sehingga ia hidup kembali. Ketika kejadian ini dilaporkan kepada Allah, Sang Pencipta menjawab, "Abdul Qadir adalah kekasihku. Karena begitu tinggi cinta dan tawakalnya kepadaku, aku izinkan ruh-ruh itu untuk kembali."
Karomah ketujuh, menyelamatkan seorang pendosa di alam kubur. Pada masa Sayyid Abdul Qadir, terdapat seorang pendosa yang meskipun hidup dalam kemaksiatan, namun ia memiliki cinta dan hormat yang tulus kepada Sayyid Abdul Qadir. Ketika orang tersebut wafat, ia dihukum di alam kubur dan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir, tetapi satu-satunya jawaban yang ia ulang-ulang hanyalah nama Abdul Qadir. Allah kemudian memberi perintah kepada malaikatnya. Orang ini memang berdosa. Hukum dia sebagaimana mestinya. Tetapi karena cinta dan penghormatannya kepada kekasihku, maka aku ampuni dosa-dosanya. Dengan demikian, orang tersebut selamat dari siksa kubur berkat kecintaannya yang tulus kepada wali Allah ini. Karomah yang ke-8, menghidupkan kembali alap-alap atau burung elang sejenisnya. Dikisahkan suatu ketika, Sayyid Abdul Qadir sedang mengajar di madrasahnya. Saat itu, angin bertiup kencang. Seekor elang melintas dengan suara berisik dan terbang sangat cepat, hingga beliau merasa terganggu dan terpaksa menghentikan pengajaran sementara. Kemudian beliau bersabda, "Hai angin, peganglah kepala elang yang sedang terbang itu." Tak disangka, kepala elang tersebut terlepas dari tubuhnya dan jatuh tepat di hadapan Sayyid Abdul Qadir. Beliau lantas turun dari mimbarnya, mengambil burung elang tersebut, dan mengusap tubuhnya dengan penuh kelembutan sambil membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu juga, elang tersebut hidup kembali dan langsung terbang tinggi ke angkasa. Para santri yang menyaksikan peristiwa tersebut tertegun dengan karomah yang Allah limpahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Demikianlah salah satu dari begitu banyak karomah beliau. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa untuk memberikan tanggapan, menyukai, dan mengikuti untuk cerita selanjutnya. Terima kasih.